channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel kami, di channel Ngulik Horor. Channel kami menceritakan tentang kisah-kisah misteri yang mungkin bisa menemani agan-agan dan sista semua ya. Yuk daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Kali ini saya akan membawakan kisah yang berjudul Jalur Mudik Maut Pendatang Kekayaan. Sebelumnya saya minta maaf ya jika cerita ini terlalu singkat. Mau sampai kapan kita kayak gini? Tanya Doni. Emin hanya diam saja, berharap bahwa ada pemudik yang mampir untuk membeli kerupuk dagangan mereka. Berjualan kerupuk sudah menjadi kebiasaan mereka untuk mendapatkan penghasilan setiap menjelang Hari Raya Idul Fitri. Hal ini dikarenakan tempat jualan mereka adalah sebuah jalan besar yang menjadi jalur penghubung antara provinsi. Namun pendapatan mereka selalu menurun setiap tahunnya. Proyek jalan tol mengubah pola arus kendaraan besar-besaran. Jalan yang biasanya diisi oleh berbagai macam kendaraan sekarang didomisi oleh sepeda motor karena kendaraan roda 4 dan selebihnya lebih memilih jalan tol dengan alasan hemat waktu. Emin dan Doni tidak menyangka bahwa tahun ini adalah yang terparah. Pembatasan sosial berskala besar dan pelarangan mudik untuk pemerintah membuat jalan tempat mereka berjualan semakin sepi. Setiap tahun mereka sudah sering melihat warung atau tempat makan di jalan tersebut tidak mampu bertahan dan berujung tutup. Tahun ini mereka khawatir adalah giliran mereka. Bagi mereka berdua, tahun ini adalah tahun di mana permasalahan silih berganti merendung mereka. Sawah yang digarap oleh Emin sudah dijual oleh pemiliknya 2 minggu lalu sehingga ia tidak memiliki pekerjaan. Adapun Doni baru saja mengalami pemutusan hubungan bekerja di pabrik batu bata. Satu-satunya cara bagi mereka untuk bertahan adalah berjualan kerupuk atau mencari pekerjaan lain. Kalau bertahan, kita beresiko rugi, Min. Kita harus makan, ngopi, ngerokok setiap hari kalau jualan. Tapi pemasukan gak ada. Cepet bangkrut kita kalau kayak gini, ujar Doni. Terus kamu mau ngasih solusi apa? Nyari kerjaan susah sekarang, ucap Emin. Aku punya ide, tapi janji jangan kasih tahu siapa-siapa, kata Doni. Emang apa? Wajah Emin terlihat serius. Kita beli jenglot. Emin menolak saran Doni mentah-mentah. Pria itu tidak berani bermain-main dengan setan, apalagi yang menyangkut dengan keuangan. Emin mengingatkan Doni bahwa sedari mereka kecil sudah banyak cerita-cerita tentang pesugihan yang pada akhirnya selalu berakhir menyedihkan. Gila kamu, Don. Kalau memang benar-benar mau melakukan pesugihan, aku gak mau ikut, ujar Emin. Ya sudah, kamu tidak usah ikut. Aku tetap bakal temuin Ki Cempoko. Capek aku hidup miskin terus, ucap Doni sambil menyeruput segelas kopi. Keesokan malamnya Doni mendatangi kediaman Ki Cempoko. Ki Cempoko adalah salah satu dukun yang masih bertahan dari sekian dukun yang berada di daerah Doni dan Emin tinggal. Berbeda dengan dukun-dukun yang lain, Ki Cempoko dapat membantu seseorang untuk mendapatkan kekayaan dengan cara cepat, yakni dengan menggunakan jenglot. Jenglot tersebut nantinya akan diberi makan darah. Kamu sudah tahu gimana cara ngasih makannya? Tanya Ki Cempoko. Sudah, nanti saya taruh di jalan utama, mumpung musim mudik, jawab Doni. Ki Cempoko menyerahkan jenglot tersebut ke tangan Doni. Ukurannya hanya sebesar telapak tangan, namun dipercaya dapat memberikan kekayaan berlimpah.
Keesokan harinya Doni pergi ke jalan yang juga menjadi tempat ia berjualan. Ia mencari tempat yang cocok untuk menyembunyikan jenglot tersebut. Setelah mencarinya untuk beberapa saat, Doni memutuskan untuk mengubur jenglot itu di sebuah tanah yang berada di sisi jalan. Doni sudah paham cara kerjanya. Jenglot itu akan mengakibatkan sebuah kecelakaan yang akan memakan korban. Korban yang tewas adalah tumbal yang melimpahkan kekayaannya kepada Doni. Benar saja, sehari setelah kecelakaan terjadi. Sebuah mobil bos menghantam seseorang pengendara sepeda motor yang mencoba berputar balik di jalan dua arah tersebut. Nyawa si pengendara motor tidak terselamatkan, namun mampu menyelamatkan hidup Doni. Uang seakan timbul dari topi pesulap. Kecelakaan pertama mampu memberikannya modal untuk membuka sebuah warung makan kecil-kecilan di jalan desa yang tidak dilewati orang mudik, namun dibutuhkan warga setempat. Akibat jenglot pula, bisnis Doni laris manis. Ia baru membuka warung tersebut selama 1 minggu, tetapi sudah mendapatkan pelanggan setia. Hanya saja kekayaan yang ia miliki harus dibayar dengan nyawa-nyawa orang yang berada di perjalanan menuju rumah keluarga mereka. Dalam waktu 2 minggu, pesugihan yang dilakukan oleh Doni sudah merenggut 4 nyawa. Doni menganggap bahwa hal tersebut bagian dari takdir yang tidak bisa diketahui atau diganggu-gugat. Ia tidak memikirkan pesugihan itu sama sekali hingga kawannya sendiri menjadi korban. Seminggu setelahnya, Emin dihantam oleh mobil truk ketika sedang menunggu pembeli di kios oleh-oleh yang mereka bangun. Doni langsung bergegas ke lokasi dan mereka menyesal sejadi-jadinya karena ia mendapati teman seperjuangannya tak lagi berbentuk dan bernyawa. Doni tidak menyangka sama sekali bahwa kawannya sendiri yang akhirnya menjadi tumbal atas kekayaannya. Meski begitu, ia tetap percaya bahwa apa yang terjadi pada Emin dan keluarganya adalah takdir karena Doni sendiri tidak mampu memilih siapa korban dari jenglot miliknya. Pria itu hanya berfokus untuk mengembangkan bisnis warung makannya. Seiring berjalannya waktu, Doni dan keluarganya menjadi kaya raya. Walaupun kaya raya, kematian Emin mulai membuat hidup Doni tidak tenang. Sosok Emin sering sekali muncul di dalam mimpi ketika Doni sedang tidur. Emin memiliki wujud sebagaimana yang dilihat oleh Doni terakhir kali. Beberapa anggota badannya terpisah dan seluruh tubuhnya berlumuran darah. Adapun di mimpi yang lain, ia juga kerap dikerjai oleh jenglot. Benda seukuran tangan itu tiba-tiba menjadi makhluk tinggi yang mengejar dan menghisap darah Doni. Tidurnya dan hidupnya tidak tenang semenjak itu. Aktivitas Doni tidak berjalan dengan baik karena mimpi dan rasa bersalah selalu membayanginya. Rasa takut tersebut lama-kelamaan mengganggu psikologi dan juga fisiknya. Doni tidak kuat dengan semua ketakutan, rasa bersalah dan mimpi buruk setiap kali ia terpejam. 2 hari kemudian Doni tewas tak jauh dari lokasi ia menaruh jenglot. Saksi mata mengaku bahwa tengah malam Doni lari ke tengah jalan di jalur mudik yang lenggang. Dia menabrakkan diri ke sebuah mobil yang melaju dengan kecepatan tinggi. Pria itu tewas akibat pesugihan yang ia lakukan sendiri. Dan selesai. Itulah sedikit cerita tentang jalur mudik maut pendatang kekayaan. Tentunya kalian semua pasti tahu bahwa pesugihan itu dilarang oleh agama dan ujung-ujungnya pasti menelan maut. Terima kasih sudah mampir di channel Ngulik Horor. Jika kalian tertarik dengan video kami, silakan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat datang di channel Ngulik Horor.